Insiden yang akan dikenang sebagai komedi paling memalukan dalam sejarah militer pasukan pertahanan Israel, IDF, ini bermula dari operasi penggeledahan agresif oleh satu peleton pasukan elit Gifati. Berdasarkan intelijen sampah yang mereka terima, mereka meyakini bahwa pasar induk buah di Gaza City menyembunyikan terowongan rahasia. Dengan kekuatan penuh, 40 personil didukung 2 kendaraan lapis baja Namer, mereka menyerbu masuk ke area pasar, melindas lapak-lapak semangka dan jeruk dengan roda rantai besi mereka. Mereka berteriak-teriak kasar, menendang keranjang buah, dan memukul pedagang. Namun arogansi mereka terhenti seketika saat mereka mencapai gudang pendingin utama. TNI yang sudah memantau pergerakan mereka menutup pintu jebakan. Tim anti-tank TNI yang bersembunyi di balik tumpukan kardus apel melepaskan tembakan roket C-90 dari jarak nol. Ledakan dahsyat menghantam kendaraan Namer terdepan, membelahnya menjadi 2 bagian yang terbakar. Roda rantai kendaraan kedua putus dihantam ranjau darat. Dalam sekejap, pasukan Israel yang tadinya merasa jagoan, kini terjebak di tengah pasar yang sempit, dikepung oleh api dan laras senjata prajurit Garuda yang muncul dari segala arah. Pasar buah itu berubah menjadi blender raksasa yang siap mencincang mereka. Pasukan IDF yang kehilangan perlindungan kendaraan mencoba berlindung di balik meja beton lapak buah, namun itu sia-sia. Pasukan Raider TNI menghujani mereka dengan tembakan senapan serbu dan granat tangan. Tubuh-tubuh tentara elit Gifati berjatuhan. TNI bergerak taktis, menghabisi setiap perlawanan dengan efisiensi mematikan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 30 tentara IDF tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Sisa 10 orang yang masih hidup terpojok, kehabisan amunisi, dan gemetar ketakutan di depan sebuah gudang penyimpanan khusus yang pintunya tertutup rapat. Ke-10 tentara Israel yang tersisa dipaksa berlutut dengan tangan di belakang kepala. Mereka menangis tersedu-sedu, memohon ampun dalam bahasa Ibrani yang tak dipedulikan oleh prajurit TNI. Komandan TNI kemudian memeriksa gudang tempat mereka terpojok. Saat pintu gudang dibuka, aroma yang sangat kuat, menyengat, dan mematikan bagi orang asing menyembur keluar. Gudang itu ternyata berisi stok durian montong impor kualitas terbaik yang baru saja tiba untuk didistribusikan. Aroma gas belerang alami dari ratusan durian itu langsung memukul hidung para tawanan Israel. Mereka batuk-batuk, menutup hidung, dan mata mereka berair. Mereka mengira TNI menyimpan senjata kimia atau mayat busuk di sana. Melihat reaksi ketakutan mereka terhadap bau Raja Buah, Komandan TNI mendapat ide hukuman yang brilian. Ia tersenyum lebar dan berkata kepada anak buahnya, "Jangan bawa mereka ke sel dulu, kita ajak mereka makan siang menu spesial." Inilah awal dari siksaan yang sesungguhnya. Para tawanan didudukkan melingkar di tengah pasar. Di hadapan mereka, prajurit TNI meletakkan belasan butir durian besar yang sudah matang sempurna dan merekah. Baunya begitu pekat hingga membuat udara terasa tebal. Tentara Israel memandang buah berduri itu dengan horor, mengira itu adalah alat penyiksa berduri atau bom biologi. "Makan, ini vitamin buat otak kalian yang mampet," perintah Komandan TNI. Seorang prajurit membuka satu durian, mengambil daging buahnya yang kuning lembek dan baunya menusuk, lalu menyodorkannya ke mulut tawanan pertama. Tentara Israel itu menggeleng kuat, mulutnya terkunci rapat, air mata mengalir deras karena takut diracuni. "Buka atau ditembak," bentak TNI. Dengan gemetar, ia membuka mulut. Begitu daging durian menyentuh lidah, reaksi tubuhnya instan. Ia langsung geging, mual hebat, matanya melotot, dan wajahnya berubah hijau. Ia mencoba memuntahkannya, tapi TNI menampar pipinya pelan, memaksanya menelan. "Telan, enak itu," sorak prajurit TNI sambil tertawa. Bagi tentara Zionis, rasa krimi yang difermentasi dengan bau gas itu terasa seperti memakan kaus kaki busuk yang dicampur bawang dan gula. Hukuman makan durian resmi dimulai. 5 menit setelah suapan pertama, pemandangan di pasar itu menjadi sangat kacau dan menggelikan bagi warga lokal yang menonton. Ke-10 tentara elit IDF itu kini berguling-guling di lantai, muntah-muntah hebat. Perut mereka yang tidak terbiasa dengan kandungan gas dan alkohol alami durian mengalami syok. Mereka bersendawa, burping, keras, dan setiap kali bersendawa, bau durian keluar lagi dari mulut mereka, membuat mereka mual lagi. Siklus setan ini terus berulang. Mereka mengalami apa yang disebut orang lokal sebagai mabuk duren, tapi dalam versi ekstrim karena kondisi stres. Mereka terlihat seperti orang sakau, mata merah berair, ingus meleleh, dan mulut penuh sisa durian. Mitos tentara super Israel hancur lebur. Mereka tumbang tak berdaya hanya karena buah lokal. Mereka kemudian diarak berjalan jongkok, duck walk, keliling pasar. Warga yang menonton bersorak-sorai. Tentara Israel berjalan tertatih-tatih, sesekali berhenti untuk muntah lagi karena mabuk duren yang belum hilang. Ini adalah penghinaan psikologis yang jenius. TNI tidak perlu memukul mereka, cukup membiarkan buah itu bekerja. Para tawanan itu terlihat sangat depresi, menyadari bahwa video mereka yang berkalung kulit durian dan muntah-muntah sedang direkam dan akan menjadi aib.